Kami dari Oncom Gondrong. Saya Kli sebagai vokal. Saya Lendra main drum. Rian Bob di bass. Waldi di gitar. Sejarah Oncom Gondrong sendiri berdiri pada tahun 2013, tepatnya bulan Mei tanggal 24. Dulu masih formasinya terdiri dari 3 orang. Saya sendiri sebagai lead drum, kemudian ada Wawas sebagai bass dan Ajay sebagai gitar. Kemudian pada tahun 2014 kami mengalami perubahan karena ada beberapa teman yang bertemu dan kemudian bergabung bersama kami. Akhirnya formasi Oncom Gondrong berubah dengan masuknya Keli sebagai lead vokal, kemudian ada Lendra sebagai drum, saya sendiri sebagai gitar, dan Rian sebagai bass. Kemudian ada Cima sebagai lead vokal kedua. Nama Oncom Gondrong sendiri bermula dari candaan, karena waktu itu kita sering dengar lagu-lagu Bungsu Bandung, salah satunya judul lagunya itu Oncom Gondrong, dan ketika didengarkan lagu itu memang liriknya sangat lucu gitu. Kemudian baru dengan inisiatif saya dan teman-teman memberikan nama band itu, ya udah namanya Oncom Gondrong aja supaya tidak begitu familiar tapi agak sedikit menggelitik gitu. Oncom Gondrong sendiri genre musiknya awalnya crusty punk. Awalnya berawal dari crusty punk, kemudian mengalami sedikit perubahan karena beberapa personil itu ada yang dari beberapa basic, dan akhirnya kita condong ke thrash punk dengan mengadopsi beberapa band luar, salah satunya Toxic Holocaust dan band-band lokal yang ada di kota Bandung. Kalau saya sendiri sih untuk influence banyak ya, bukan hanya dari salah satu genre, tapi terutama untuk di Oncom Gondrong ini saya lebih cenderung sering mendengarkan seperti Extreme Noise Terror. Kalau di lokalnya saya senang dengan yang Cukimai, terus Mawar Berduri, dan banyak juga band-band lokal yang sangat bagus buat yang saya dengarkan untuk influence. Sama sih, kalau dari luar influence-nya Extreme Noise Terror. Kalau dari lokalnya sih Cukimai juga. Kalau influence saya dari saya pribadi sendiri, kalau dari luarnya seperti Tangkar dan banyak musisi-musisi luar yang lain, tapi saya lebih suka musisi-musisi lokal, terutama di Indonesia, terutama Bandung di Jawa Barat. Ya, kalau saya influence-nya mungkin untuk band-band luarnya itu banyak sih. Salah satunya mungkin Slayer, terus ada Toxic Holocaust, ada Municipal Waste, terus beberapa band yang lainnya seperti Sepultura, terus Metallica, pokoknya semua genre yang ada di luar. Untuk lokalnya sendiri, semua musik yang ada di lokal, mau dari ska sampai dengan dangdut, sampai dengan metal, sampai dengan black metal, saya jadi influence buat saya sendiri. Untuk rencana album kami yang pertama, kami sudah siapkan. Ada sekitar 13 lagu ya yang kita sudah siapkan untuk launching album. Semuanya kita garap mungkin sekitaran 9 bulan dari kemarin. Pertama, ada revisi-revisi lagu yang sebelumnya dari personil yang lama kita jadi rilis kembali, karena untuk pertama bikin seperti
bahannya atau dasarnya itu dari Waldi sendiri yang dia bikin aransemen. Setelah itu kami berembuk bersama buat mengisi seperti apa ini, harus diapakan nih bentahan seperti ini. Yang akhirnya kami saling mengisi, ada yang lirik dari saya, ada juga dari rekan-rekan semua yang masuk-masuk untuk masukin lagu ini seperti ini. Ya tadi ini tambahan aja, sedikit tambahan. Memang di salah satu album itu ada juga judul lagunya itu Politik Babi gitu. Artinya lagu ini menceritakan tentang perpolitikan yang ada di negara kita ini. Betapa mirisnya kita melihat situasi politik yang ada di Indonesia gitu, terutama yang ada di Indonesia gitu kan. Terus lagu berikutnya di dalam album ini juga kita menyisipkan satu buah lagu di mana lagu ini yang berjudul Hidayah. Lagu ini tercipta ketika bulan puasa kemarin lah. Mudah-mudahan lagu ini salah satu lagu yang bergenrekan thrash punk tapi religi gitu kan. Mudah-mudahan bisa pesan yang disampaikan di dalam lagu ini bisa tersampaikan kepada orang lain, karena ini judulnya untuk menggugah hati siapapun yang mendengarnya gitu. Rencana kita rilis insya Allah dalam jangka waktu dekat ini. Untuk rekod sendiri kayaknya kita mau mandiri sama rekod sendiri gitu. Mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan sudah bisa launching. Untuk gig sendiri Oncom Gondrong sebetulnya tidak pernah memilih-milih. Mau apapun bentuk gignya, eventnya, kita selalu welcome. Dan tidak pernah istilahnya untuk main di gig. Kayak kemarin kita main di gignya Ska gitu kan, kita main aja gitu. Selama itu bentuknya silaturahmi, Oncom Gondrong tetap akan eksis. Untuk gig luar, untuk yang paling berkesan gig itu Oncom Gondrong itu berkesannya ketika gig di luar. Pertama antusias dari massa juga gitu kan. Bukan berarti di Bandung tidak berkesan gitu, cuman lebih berkesan ketika kita melakukan gig di luar. Yang berkesan sih pasti di luar kota. Antusias penontonnya luar biasa. Di Bandung juga sih sama sebenarnya. Cuman ya itulah paling di luar kota sih. Kalau saya sendiri yang paling berkesannya banyak, tidak bisa dihitung dengan jari karena mungkin terlalu banyak gig yang kita ikuti. Untuk barikade yang ada di depan panggung sebetulnya sih fungsinya bisa dikatakan penting ketika memang suatu event itu masanya terlalu banyak. Tapi bisa juga dikatakan tidak penting ketika memang event itu hanya sebatas komunitas saja gitu. Karena kenapa? Karena ketika perform, apabila tidak ada barikade itu, maka dikhawatirkan si penonton ini akan naik ke panggung gitu kan, dan terjadi kerusuhan lah, model kayak begitu. Kalau menurut saya tidak penting barikade di depan panggung ya, karena kenapa? Karena kalau anak-anak acara atau anak-anak yang suka menonton acara gig, kalau dia benar-benar anak acara, dia pasti tidak akan mengotori itu acara. Dengan dia nonton tertib, dengan dia ya kembali abang kita, kalau kita auranya aura positif, pasti yang nerimanya pun positif. Tapi kalau negatif, ya pasti negatif. Kalau menurut saya sih gak penting gitu. Kita lebih enjoy main ya langsung tanpa ada barikade di depan. Lebih enjoy saya kalau main kayak gitu. Kalau home base sementara ini ada 2 home base kita. Yang pertama di Rancaikek di tempat saya sendiri di Blok 5 Jalan Suplirima nomor 7. Yang kedua home base kita ada di Bandung di Jalan Jotang
nomor 4 di daerah Palasari. Kebetulan kita satu kantor, jadi sekaligus jadi base camp juga. Terus untuk akses media sosial sendiri tinggal diakses saja di Facebook ada Oncom Gondrong, Twitter @oncomgondrong, terus di Reverb Nation, dan kayaknya udah semua medsos sudah ada kayaknya. Tinggal diakses saja. Diklik aja Oncom Gondrong pasti aya. Untuk kedepannya sih semoga album pertama kita bisa lancar, bisa launching juga, dan dapat perizinan acara bisa lah di mana-mana gitu. Sekarang udah mulai susah ya, semoga para pemerintah sadar lah. Kalau buat saya sih si Oncom Gondrongnya semakin solid, semakin juara untuk Bandung mah. Semakin berkreasinya lebih inovatif lagi, bisa sirkus terus mudah-mudahan dalam dekat-dekat ini launchingnya bisa lancar, gitu aja. Kalau harapan saya sendiri ke depannya Oncom Gondrong ini bisa makin solid dan masih formasi yang tetap, tidak ada rubah-rubah lagi, karena dengan kesolidan ini bisa membuat satu perubahan. Kalau dari saya harapan saya untuk si Oncom Gondrong sendiri albumnya cepat terrealisasi dalam waktu dekat gitu. Kemudian bisa launching dengan beberapa band besar yang ada di Bandung. Dan untuk komunitas sendiri mudah-mudahan harapan saya itu semua komunitas, semua elemen komunitas yang ada di Kota Bandung khususnya bisa bersatu, bahu-membahu, berpegangan tangan lah, jangan saling menjelekkan, jangan saling menjatuhkan. Itu aja harapan saya.